anak-anak yang saya banggakan, saya cintai, kita masuk lanjutan tadi ya, tentang evaluasi atau penilaian yang ada di MA Miftahul Falah Sinanggur. Kita ada kriteria atau ketentuan lain yang harus dipahami juga oleh anak sebagai bentuk evaluasi atau penilaian. Yang berikutnya, di Madrasah Alia Miftahul Falah memiliki program yang disebut PPL atau praktik pengalaman lapangan, praktik langsung nanti ya. Jadi mapel keguruan ini nanti mengharuskan peserta didik praktik secara langsung mengajar anak peserta didik di jenjang SD dan MI. Nanti bisa dilaksanakan di lingkup Kecamatan Longgo dan Bakes Aji. Namun untuk masa pandemi nanti kita melihat kebijakan dan juga melihat situasi kondisi yang nanti terjadi. Jadi kalau tidak memungkinkan, mungkin nanti bentuk kegiatan PPL ini bisa dialihkan atau bisa diinovasi ya, menggunakan teknik-teknik lain sehingga nanti tetap program ini bisa berjalan. Ketentuannya bagaimana untuk mengikuti evaluasi dan tes ini? Karena ini biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti ujian. Jadi ketentuannya yang pertama, menyerahkan fotokopi sertifikat mengikuti matsama ya. Jadi matsama hari ini nanti memiliki fungsi sebagai syarat untuk mengikuti PPL. Biasanya dilaksanakan kelas 11 atau kelas 12. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat atau nanti menyerahkannya fotokopi FC itu fotokopi sertifikat komputer yang diselenggarakan oleh madrasah. Kemudian telah mengikuti pembekalan micro teaching atau peer teaching. Jadi pembekalan ini nanti sebelum diterjunkan ke dunia nyata ya, ke sekolah-sekolah atau madrasah, nanti ada semacam pembekalan atau praktek khusus sehingga nanti kesiapannya jauh lebih baik ketika sudah diterjunkan di masyarakat. Kemudian sanggup mentaati tata tertib, kemudian menyerahkan surat izin dari orang tua atau wali, dan yang terakhir sama seperti ketentuan yang lain adalah menyelesaikan administrasi. Ini ketentuan nanti ketika mengikuti PPL. Kemudian anak-anak yang berikutnya adalah ketentuan bagaimana ketika nanti mengikuti ujian akhir. Jadi ujian akhir ini sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, ujian tetap dilaksanakan, namun jenjangnya ini nanti penyelenggaranya adalah tingkat satuan pendidikan masing-masing. Jadi penentu kelulusan saat ini adalah oleh sekolahan tersebut atau satuan pendidikan atau oleh madrasah tersebut dengan memperhatikan Badan Standarisasi Nasional atau BNSP ya. Jadi ada ketentuan dari pemerintah yang tetap kita ikuti, namun proses dan nanti pelaksanaannya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan masing-masing. Syaratnya apa untuk mengikuti ujian nasional? Sebagai ujian terakhir penentu kegiatan pembelajaran selama kurang lebih 3 tahun. 1, menyerahkan sertifikat matsama ya, sama tadi ya, matsama itu masa ta'aruf siswa madrasah. Kemudian sertifikat fotokopi sertifikat kursus atau
komputer ya, Word, Excel. Kemudian yang ketiga sertifikat mengajar atau PPL ini. Jadi setelah PPL nanti ada sertifikatnya, ini sebagai syarat. Kemudian menyerahkan rekap nilai rapot. Jadi nanti anak-anak dipersyaratkan supaya nilai semesternya harus tuntas semua. Itu nanti di kelas 12 ada perekapan nilai rapot. Perekapan nilai rapot ini sebagai pertimbangan, sebagai salah satu komponen penilaian ujian nasional. Selain dari rata-rata rapot, nanti hasil ujian murni dari anak-anak semua itu nanti penentu kelulusan. Jadi rapot dan nilai murni ya. Jadi itu menjadi syarat. Kemudian yang berikutnya menyerahkan pernyataan kesanggupan mengikuti ujian, dan yang lainnya tentu sama dengan yang lain telah menyelesaikan administrasi keuangan. Nah ini ketentuan yang lain bisa dilihat di slide tentang bagaimana kriteria naik kelas, kriteria lulus. Nah ini sudah ada ketentuannya, dan juga bagaimana kriteria mutasi, ini juga sudah ada ketentuan yang perlu anak-anak pahami, sehingga nanti dalam proses pembelajaran, penilaian, evaluasi ini anak-anak sudah memahaminya, sehingga tidak ada kendala yang nantinya ditemui ketika sudah memasuki proses ini. Saya kira itu anak-anak sebagai materi untuk penilaian. Ini saya buat dalam 2 video, part 1 dan part 2. Nanti linknya akan kita bagikan, karena tadi ada kendala teknis melalui WA agak terlalu berat, sehingga nanti bisa kita kasih linknya melalui channel YouTube atau yang lain nanti ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Untuk materi yang terkait dengan ini saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya, dan nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa bersama, semoga awal yang baik kita niati dengan baik, sehingga nanti pembelajaran menghasilkan ilmu yang tentunya ilmu ini nanti bermanfaat, berguna, kita sebarluaskan, kita amalkan di masyarakat ataupun di jenjang berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.